Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang beriman, ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel YouTube Eko Agus Triswanto ya. Saat ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sharing terkait dengan informasi tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan ya. Informasi terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 ya. Sebelumnya Bapak Ibu yang hormati, di sini ada beberapa media sosial saya. Ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook ya. Untuk YouTube yang sedang Bapak tonton saat ini di channel YouTube Eko Triswanto, mohon berkenan untuk di subscribe Bapak Ibu ya. Di subscribe, karena subscribe itu gratis Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa video saya di like Bapak Ibu ya. Nah, jika dirasa bermanfaat, mohon untuk berkenan di share sehingga nanti bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh yang lain. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada akun Instagram ya. Instagram bisa di follow Bapak Ibu dengan nama yang sama, Eko Triswanto. Kemudian ada juga Twitter, bisa di follow juga, namanya sama Bapak Ibu. Kemudian ada Facebook Bapak Ibu, bisa di add begitu sehingga nanti kita jadi pertemanan di Facebook. Bapak Ibu hormati, kita lanjut pada surat yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Dirjen GTK Bapak Ibu terkait dengan informasi pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020. Bapak Ibu hormati, menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar ini jadi dasar ya, dan transformasi guru dan kepala sekolah ya. Maka Dirjen GTK melakukan penyempurnaan kurikulum dan pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2020. Jadi ini di penyempurnaan kurikulum Bapak Ibu ya, penyempurnaan kurikulum untuk di tahun 2020 ini ya, PPG di dalam jabatan 2020 ini bertujuan untuk menghasilkan guru profesional. Amin ya. Nanti kita harap nanti kita benar-benar menjadi guru profesional ketika sudah kita melaksanakan PPG dan bersertifikat gitu nanti, yang dapat meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ya. Pelaksanaan PPG dalam jabatan akan menggunakan APBN ya, seperti ini adalah APBN dan APBD Bapak Ibu. Jadi nanti ada subsidi dari pemerintah terkait dengan siapa-siapa yang nanti yang bisa lanjut untuk pelaksanaan PPG ini. Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan PPG dalam tahun 2020, dengan hormat kami sampaikan beberapa aspek berikut ya. Ini adalah substansi yang akan kita bahas. PPG dalam jabatan dilaksanakan dengan pola daring selama 86 hari efektif. Wah, pola daring Bapak Ibu. Dan ini dengan kondisi pandemi ini sepertinya juga kita akan menggunakan pola daring secara full gitu ya. Pola daring secara full selama 86 hari. Nah, Bapak Ibu hormati, ketika menggunakan pola daring ini, maka Bapak Ibu juga harus memperhatikan beberapa hal Bapak Ibu ya. Di antaranya apa saja perangkatnya Bapak, perangkat dalam daring itu apa saja. Nah, di sini harus Bapak Ibu harus benar-benar memiliki terkait dengan misalkan komputer ya. Komputer itu juga harus yang fit ya, komputer atau laptop gitu ya. Ini yang harus fit Bapak Ibu, jangan sampai nanti ketika di tengah perjalanan Bapak Ibu waktu progres gitu tiba-tiba perangkatnya trouble dan sebagainya. Itu harus ada alternatif begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selain komputer juga gadgetnya ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan ada banyak informasi yang dengan menggunakan gadget ini juga ya. Kemudian jaringan internet Bapak Ibu ya, jaringan internet. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dirasa masih belum kurang dalam penguasaan IT, Bapak Ibu bisa nanti dalam progres ini bisa minta tolong pada keluarga gitu ya, bisa putra putri Bapak Ibu, teman atau lain sebagainya untuk pelaksanaan pola daring ini. Nah, adapun pola daring tersebut dibagi menjadi 5 tahapan Bapak Ibu. Tahapan kegiatannya antara lain apa saja? Pendalaman materi. Nah, nanti akan ada modul-modul begitu Bapak Ibu. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian ada review perangkat pembelajaran dan refleksi. Kemudian ada PPL dan review PPL. Nah, adapun untuk PPL ini kan biasanya Bapak Ibu hormati ya, kita benar-benar ngajar di sekolah yang sudah ditunjuk kan gitu. Akan tapi jika nanti PPL ini dalam bentuk daring ya, maka nanti program pembelajarannya pun
adalah PPL yang sudah kita model pembelajaran yang sudah pernah kita alami kemarin Bapak Ibu di mulai bulan Maret kemarin kita sudah menggunakan sistem daring begitu. Mungkin nanti yang dimaksud untuk PPL nya pun juga semacam itu. Kemudian ada yang terakhir adalah uji kompetensi mahasiswa atau PPG atau UKM PPG. Nah ini biasanya adalah sebagai penentu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau lulus atau tidak itu di perguruan tinggi sudah ditetapkan. Ada beberapa video yang sudah saya buat di sini Bapak Ibu terkait dan bagaimana bisa lancar terkait dengan UKM PPG ini atau uji kompetensi mahasiswa ini. UKM PPG ini nanti biasanya akan dibagi Bapak Ibu ya. Ada beberapa uji, kalau dulu ada namanya uji kinerja gitu ya. Ada UKIN, kemudian juga ada uji pengetahuan atau UP gitu ya, uji pengetahuan UKIN dan uji pengetahuan. Kemudian saat pada tahun ini Bapak Ibu yang saya hormati, sejumlah 28.000 ya 28.000 guru telah ditetapkan sebagai calon PPG Daljab tahun 2020 ini. Jadi anggaran pemerintah dapat mensubsidi atau dapat membiayai PPG sebanyak 28.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum terpanggil di tahun 2020 sabar dulu ya, insya Allah nanti berikutnya akan dapat giliran. Di tempat pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan informasi penempatan calon PPG dalam jabatan ya, calon mahasiswa PPG dalam jabatan di perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat dalam Serkur kemendikbud.go.id. Nah nanti informasinya adalah diperoleh dari sini, jadi mau ditempatkan di mana dan sebagainya. Kemudian guru yang ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan wajib untuk melakukan konfirmasi kesediaan secara online ya. Di video yang lain sudah saya berikan bagaimana cara konfirmasi dengan mudah ya. Dalam kita konfirmasi itu dengan menggunakan gadget kita atau HP kita gitu. Sekali lagi konfirmasi kesediaannya juga dengan online Bapak Ibu. Kemudian pada laman tersebut untuk ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab 2020 selanjutnya wajib mencetak dan menandatangani dokumen format A1 dan fakta integritas ya. Jadi nanti setelah melakukan konfirmasi Bapak Ibu wajib melakukan ini, yaitu menandatangani format A1 dan fakta integritas. Guru yang telah menyelesaikan proses konfirmasi kesediaan dan menandatangani dokumen fakta integritas sinyalkan telah bersedia mengikuti ketentuan dan peraturan pembelajaran pada semua tahap PPG Daljab 2020 ya. Udah konfirmasi kesediaan Bapak Ibu, konfirmasi kesediaan, kemudian sudah menandatangani dokumen yang menandatangani dokumen fakta integritas gitu kan ya, itu dinyatakan telah bersedia mengikuti ketentuan Bapak Ibu. Jadi namanya juga konfirmasi kesediaan, maka apapun konsekuensinya siap begitu. Kemudian Bapak Ibu hormati, pelaksanaan PPG dalam jabatan 2020 ini terbagi menjadi 3 angkatan. Nah 3 angkatan Bapak Ibu yang hormati. Jadi ini akan tahun 2020 ini akan dibagi menjadi 3 angkatan. Informasi lengkap mengenai penetapan proses konfirmasi kesediaan dan jadwal PPG terlampir Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan jadwal gitu ya, jadwal dari setiap angkatan apa saja yang diharusnya. Bapak Ibu baik, selanjutnya coba kita lihat pada informasinya Bapak Ibu. Informasi penetapan konfirmasi kesediaan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Yang pertama adalah penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan melalui seleksi akademis dan administrasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020. Ketentuan penetapan mahasiswa dan penempatannya di perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama adalah perguruan tinggi telah memiliki izin pembukaan ya. Perguruan tingginya harus memiliki izin pembukaan program studi profesi pendidikan profesi guru ya. Jadi sudah memiliki ini Bapak Ibu, sudah memiliki surat ya, sudah memiliki nih izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru. Kemudian yang kedua,
kapasitas perguruan tinggi ya, kapasitasnya ini Bapak Ibu, kapasitas perguruan tingginya melalui jumlah rombongan belajar per bidang studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian jumlah mahasiswa per rombongan itu biasanya memang ini antara 20 sampai 30 orang ya. Ini adalah teman Bapak Ibu nanti dalam satu kelas atau satu rombongan belajar. Informasi hasil penetapan PPG mahasiswa PPG dalam jabatan tiap angkatan dapat dilihat ya Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari ini, dari website serkur.kemendikbud.go.id ini ya. Ini ada informasi-informasi terkait dengan penetapan mahasiswa, penempatan juga kan gitu. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota dan LPMP dapat melihat hasil penetapan melalui operator masing-masing. Bapak hormati, di sini ada beberapa informasi lanjutan, yaitu guru calon mahasiswa PPG dalam jabatan ditetapkan wajib melakukan konfirmasi kesediaan. Ya, wajib, tadi sudah disampaikan konfirmasi kesediaan ini sebelum mengikuti PPG Daljab. Tujuannya adalah apa? Yaitu memastikan bahwa seluruh PPG Daljab memahami ketentuan yang berlaku ya. Dengan adanya konfirmasi itu adalah mahasiswa PPG Daljab dapat memahami ketentuan yang berlaku ya, ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ngawur Bapak Ibu, tidak sakar PDW kan gitu katanya. Selama mengikuti PPG Daljab beserta sanksinya. Nah, ini ada sanksinya. Jika ternyata ketika PPG nanti tidak serius atau karena kan mau dibiayai negara Bapak Ibu, maka nanti juga ada sanksi dan sebagainya, dan menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Guru yang telah melakukan konfirmasi kesediaan ditetapkan sebagai peserta final yang kemudian dinyatakan sebagai disebut mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, jadi dan lebih mahasiswa lagi Bapak Ibu guru. Ada tahap konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan sampai menjadi PPG dalam mahasiswa PPG dalam sebagai berikut. Ini tahapannya Bapak Ibu yang saya hormati ya. Sebenarnya sekali lagi sudah saya sampaikan bagaimana konfirmasi Bapak Ibu kesediaan Bapak Ibu dalam PPG ini sudah saya sampaikan pada video yang lain, bahkan mudah dengan menggunakan HP juga atau seluler kita. Yang pertama Bapak Ibu yang saya hormati, tahapannya dari konfirmasinya adalah satu ya, membuka laman. Nah, membuka laman PPG dalam jabatan. Guru membuka lamannya ini Bapak Ibu, serkur.kemendikbud.go.id. Kemudian akan membaca secara dengan seksama informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG dalam jabatan yang meliputi alur konfirmasinya seperti apa dan pengisian fakta integritasnya seperti apa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, melakukan konfirmasi kesediaan. Setelah membaca dan memahami informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG dalam jabatan serta pembiayaannya, guru calon mahasiswa melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, ini konfirmasi kesediaan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Proses konfirmasi mengikuti alur serta mengisi identitas diri yang telah disediakan. Ingat di sini Bapak Ibu, mengikuti alur ya, mengikuti alur. Jadi penekanannya di sini. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia. Nah, ini kesempatan untuk cadangan ya. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu hormati, yang ketiga adalah mencetak format A1 atau fakta integritasnya ya. Ini mencetak format A1 ya, atau fakta integritasnya. Nah, kemudian setelah melalui proses konfirmasi kesediaan guru yang telah dinyatakan sebagai mahasiswa PPG ya, sudah dinyatakan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, akan diberikan surat pemberitahuan pelaksanaan PPG Daljab dari masing-masing perguruan tinggi melalui laman perguruan tinggi dan atau surat elektronik Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi nanti informasinya langsung dari masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu terkait dengan ini ya, pemberitahuan lanjutan gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk format A1 dan fakta integritas itu wajib dicetak. Nah, dan fakta integritasnya itu wajib dicetak, disampaikan pada saat lapor diri ke kampus ya, ke panitia penyelenggara PPG dalam jabatan pada masing-masing perguruan tinggi ya. Kemudian Bapak Ibu membawa format A1 yang ditandai kepala sekolah dengan fakta integritas yang ditandatangani oleh mahasiswa PPG dalam jabatan di atas materai
6.000 ya. Oke Bapak Ibu, lanjut pada jadwal pelaksanaan PPG Daljab 2020 Bapak Ibu. Nah di sini sudah terkait dengan jadwal sudah ada secara rinci begitu, terkait dengan mulai dari angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3 Bapak Ibu ya. Dari ketiga angkatan tersebut nanti PPG ini adalah formatnya daring ya, daring semua. Yang pertama ini mungkin untuk yang tahap 1 sudah melaksanakan Bapak Ibu. Nanti untuk tahap 2 dan tahap 3 nanti bisa mengikuti. Untuk pertama adalah pemanggilan peserta daring ya, atau peserta daring ini Bapak Ibu. Itu untuk angkatan 1 sudah, pertama adalah konfirmasi kesediaan, itu mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Juni ya. Kemudian angkatan 2 tanggal 13 sampai 20 Juli. Kemudian tanggal 3 sampai 13 Agustus itu adalah untuk angkatan yang ketiga. Jadi jadwal-jadwal ini Bapak Ibu yang saya hormati wajib Bapak Ibu simpan gitu ya, atau Bapak Ibu sehingga nanti tidak terlewat gitu, tidak terlewat dari apa yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Kemudian untuk penetapan peserta Bapak Ibu, setelah melakukan konfirmasi kesediaan, di sini ada penetapan peserta Bapak Ibu. Nah untuk penetapan peserta ini untuk angkatan 1 akan dilaksanakan nanti di bulan Juli ya, bulan Juli tanggal 2 begitu ya. Ini adalah penetapan pesertanya. Adapun untuk angkatan kedua ini adalah 24 Juli untuk penetapannya. Kemudian untuk tahap 3 masih, atau angkatan 3 masih di bulan Agustus. Untuk lapor diri Bapak Ibu ada 6 sampai tanggal 7 Juli. Ini adalah untuk angkatan 1. Kemudian 28 sampai 29 Juli. Untuk angkatan 3 adalah 22 sampai 23 Agustus. Bapak Ibu, oke Bapak Ibu bisa melihat nanti jadwalnya ini secara rinci gitu. Nah, tapi coba kita sedikit mengulas terkait dengan kegiatan-kegiatan ini ya. Untuk poin 1 ABC saya kira jelas. Nanti ada lapor diri ke perguruan tinggi dari apa yang nanti berkas-berkas yang sudah ditentukan, termasuk format A1 tadi yang terkait dengan juga faktor integritas. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahap 2 itu nomor 2 nya adalah pelaksanaan atau daring atau online. Di sini juga ada orientasi mahasiswanya Bapak Ibu, pengenalan nanti termasuk pengenalan kampus kepada Bapak Ibu guru yang saat ini menjadi mahasiswa PPG Daljab 2020. Kemudian kedua adalah pendalaman materi ya, nanti akan berupa modul-modul begitu, nanti ada di laman Spada PPG gitu Bapak Ibu, nanti akan di sharing oleh masing-masing kampus Bapak Ibu. Pendalaman materi itu adalah diberi waktu selama 33 hari efektif. Nah di sini Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu harus fokus Bapak Ibu, karena nanti sifatnya materi tugas begitu, dan ada deadline gitu dari masing-masing dosen. Dan nanti kalau lewat deadline Bapak Ibu ya jelas nilainya minim, atau bahkan tidak bisa mengumpulkan atau tidak dapat nilai dalam progres pendalaman materi. Yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran ya, ada 2 minggu efektif Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi pendalaman materi 33 hari efektif, ini adalah 2 minggu efektif. Yang ketiga Bapak Ibu, review ya, setelah membuat perangkat di review dan refleksinya. Nah review perangkat pembelajaran dan refleksinya, ini ada 8 hari efektif. Kemudian yang kelima itu adalah PPL 1 ya, ada 2 minggu PPL nya. Wah luar biasa ini, PPL daring 2 minggu. Kemudian untuk review PPL 1 nya diberi waktu ada 4 hari Bapak Ibu, ada 4 hari efektif. Kemudian untuk PPL keduanya 1 minggu efektif Bapak Ibu ya, 1 minggu efektif untuk PPL 2. Sementara reviewnya adalah review PPL 2 adalah 4 hari efektif, kurang lebih nanti untuk angkatan 1 di bulan Oktober, angkatan 2 di bulan Oktober, bahkan untuk angkatan 3 nanti di bulan November. Oke Bapak Ibu, terakhir untuk UKM nya ya, uji kemampuannya uji kompetensi mahasiswa PPG nya yang terdiri dari ini Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk uji kinerja atau UKIN misalnya disebut UKIN gitu, dan UP atau uji pengetahuannya ya, mohon ini diamati dan cermati. Nah untuk persiapan ini Bapak Ibu, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, Bapak Ibu
wajib menyiapkan mulai dari sekarang ya, wajib menyiapkan untuk persiapan UKIN maupun OPNI dari sekarang. Karena apa Bapak Ibu, jangan menunda-nunda, apalagi nanti kalau sudah menunggu nanti tugasnya luar biasa Bapak Ibu, numpuk gitu ya. Oke, lanjut. Seperti sudah habis materi kita yang pada saat ini Bapak Ibu hormati, saya sampaikan terima kasih ya. Semoga semua peserta PPG dalam jabatan 2020 ini dapat lulus dengan lancar, amin ya robbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk di subscribe channel saya di Eko Agus Kriswanto. Ada kekurangan semata-mata dari saya Bapak Ibu, ada kelebihan atau ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.